Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sholatu wassalamu ala nabiyil mustafa amma ba'd. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk kelancaran pembelajaran kita pada pagi hari ini. Al-Fatihah. Oke teman-teman, bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Bu Ili di mata pelajaran fisika. Sebelum mulai pembelajaran, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Ada. Mana Mbak Adel? Ada. Ada surat izinnya nggak? Ada, Bu, di pinggirnya. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang termodinamika. Sebelumnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah Ibu harap kalian semua dapat memahami pengertian dan konsep dasar dari termodinamika itu sendiri. Selanjutnya, nanti Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok yang nantinya akan melakukan eksperimen sederhana. Tujuannya semoga kalian bisa menganalisis secara kerja dari termometer dan bisa mendeskripsikan hukum nol termodinamika dari eksperimen yang telah kalian lakukan nanti. Kembali ke termodinamika. Termodinamika ini adalah gabungan dari dua kata, termo dan dinamika. Kalau kalian lihat thermal, apa artinya termo? Panas. Kalau dinamika? Bergerak. Jadi termodinamika bisa diartikan merupakan pergerakan atau lebih tepatnya diartikan sebagai perpindahan energi yang mana energi ini menyangkut kalor dan usaha di dalam sistem dan lingkungan. Selanjutnya kita harus mengenal konsep-konsep dasar dari termodinamika. Nah, bisa dilihat gambar di samping sebelah sini. Termodinamika memiliki sistem dan lingkungan. Nah, di dalam lingkaran ini adalah sebuah sistem. Sedangkan sistem ini adalah fokus dari pembelajaran kita. Fokus kita ada di sistem. Dan di luar sistem itu dibatasi dengan batas sistem ini, dibatasi dengan garis ini. Paham? Jadi yang di luar garis ini merupakan lingkungan. Nah, lingkungan itu berarti segala sesuatu yang ada di luar sistem. Misal, kita mau mengamati Bu Ili, misal Bu Ili jadi sistemnya. Berarti meja ini, papan tulis, kalian semua menjadi Lingkungan. Paham sampai sini? Paham. Misalkan lagi, ada sebuah gas berada dalam tabung. Gas ini kan sistemnya. Berarti lingkungannya adalah Yang di luar tabung. yang di luar tabung atau tabungnya. Di luar tabung dan tabung. Tabungnya adalah lingkungannya. Paham? Oke. Biar lebih paham lagi, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sistem sendiri itu ada 3 macam. Ada sistem terisolasi, sistem tertutup, dan sistem terbuka. Kayak kita kembali ke gas tadi. Di dalam tabung gas tadi, gas itu kan sebuah materi. Gas yang berada di dalam sebuah tabung, ia tidak bisa keluar masuk. Tidak ada pertukaran di situ. Dari materinya, materi kan gasnya itu sendiri, itu dia nggak bisa keluar masuk, ataupun dari energinya. Jadi kalau misalkan kita pegang tabungnya yang nggak kerasa gasnya, paham? Nah, itu berarti dinamakan sistem terisolasi. Kemudian ada sistem tertutup. Sistem tertutup ini kalau kalian pernah nyoba botol minum kalian misalkan, kalian isi dengan air panas. Kira-kira materinya kan air panasnya yang di dalam. Pas kalian pegang botolnya panas nggak? Panas. Itu berarti terjadi pertukaran energi pada botol tersebut di sistem itu. Nah, jadi itu merupakan sistem tertutup.
Jadi yang bertukar hanya energinya saja, sedangkan materinya, airnya tadi tetap berada di dalam botol. Paham? Selanjutnya ada sistem terbuka. Nah, sistem terbuka itu berarti misalkan kalian buat kopi panas. Kopi panas kan terbuka nih kayak gini misalkan. Nah, kalian kalau pegang kopi lagi panas, gelasnya itu panas nggak? Panas. Berarti yang bertukar energi atau materinya? Energinya. Lama kelamaan air kopi di dalam gelas tadi akan menguap. Itu tandanya terjadi pertukaran materi juga. Nah, itu yang dinamakan sistem terbuka. Oke, selanjutnya coba. Oke, di sini nggak kelihatan gambarnya ya. Di sini ada termos. Kalian tahu termos kan biasanya? Termos itu kira-kira sistem apa? Tertutup. Tertutup. Ya, Atau ada jawaban lain? tertutup. Mbak Diana, yakin? Karena apa? Karena apa sistem tertutup? Gue mau pengen terbuka. Karena apa sistem tertutup? Karena ya, Terbuka. energinya doang, materinya tidak. Termos. Lama Kalau tadi Panas. panasnya akan hilang karena energi pergi kan Pak, dari sistem lingkungan. Terbuka. bisa. Kalau dibuka. Misal nih baru banget kita namun Panas. air panas ke dalam termos. Panas. Tempatnya panas. Masak. Iya loh. Enggak. Termos itu biasanya termos itu bagian luar termos itu mesti nggak ini panas. Hangat. Hangat. Coba deh. Enggak yo. Coba nanti ya. Ya, Ini kapan-kapan dibawakan termos. Ya boleh. Berarti kalau seperti itu termos termasuk sistem apa? Tertutup. Tertutup. Terbuka. Gak ada yang mau jawab terisolasi? Tidak. Karena apa? Karena lama-kelamaan air panas di dalamnya itu bakal berubah menjadi dingin walaupun prosesnya lama. Kalau kita bicara tentang pertama kali kita, kalau misalkan kopi tadi ditaruh kan langsung panas. Wah. Berarti itu sistem apa? Kalau kopi terbuka. Kalau misalkan ditaruhnya di dalam ceret yang tertutup, Tertutup. itu sistem apa? Tertutup. Tertutup. Kalau misalkan termos, Tertutup. coba kalian boleh bantuan buku atau internet kalian cari termos itu termasuk sistem apa? Apa? Tapi kalau menurut Ibu apa, Bu? Kalau menurut saya terisolasi. Kenapa? Karena ketika kita menaruh air panas di dalamnya, bagian luarnya itu nggak ikut terasa panas dan kan tertutup ya. Jadi materinya nggak bisa keluar, nggak bisa keluar masuk. Kalau yang tertutup juga nggak bisa. Kalau termos mahal nggak bisa setuju? Atau masih ada sanggahan lain? Ya mungkin bisa tertutup dan terisolasi. Oke, boleh. Dua-duanya aja mas. Selanjutnya, teko berisi air panas. Tuh, masak air dengan panci terbuka. Terbuka. Sampai sini paham? Paham. Oke. Selanjutnya, sebelum masuk ke hukum-hukum termodinamika, kalian pernah nggak mengukur suhu badan dengan menggunakan termometer? Kira-kira pas kita panas kan suhunya tinggi, pas kita sehat suhunya biasa-biasa aja, suhu normal. Lah, kira-kira kenapa kok termometer itu bisa mengukur suhu kita dengan tepat? Karena apa mbak? Oke, daripada kita bingung menjawabnya, di sini gua ada LKPD. Nanti kalian kerjakan sesuai instruksi. Ibu bagi kelompok depan dan kelompok belakang. Mau mengerjakan di sini atau mengerjakan di depan? Ini ibu bawa termometer sama air dingin dan air biasa. Oke, di depan. Tak, pegang satu-satu dulu. Ya, Sini aja. Ya, satunya masih belakang dong. nggak mau. Bagi dua. Lucu.
Yang satunya ngumpul rapat dulu, yang satunya ngumpul rapat dulu. Ini Ya maaf ya, ibu nggak bawa dua, ibu cuma bawa satu. Aku Ya, berarti ya semuanya ya. langsung ibu. Iya, kapan-kapan ya. Langsung dimasukin. Ya coba dibadain solusinya. Jangan lupa nanti suhunya dicatat di tabel yang sudah ibu siapkan. Ya. Allah. Bisa. Kalian bisa. Dihangatin. Jangan dekat. Jangan aku tanya. Gini. Itu yang belakang. Bisa. Bisa nggak? Iya coba. Langsung begini aja. Kalau ada pandu. Tapi ini langsung Orang yang sudah dingin. Cool. Tapi Ya dicatat aja suhunya nggak berapa. nggak ada suhu awal nggak Kak? Apa harus ada suhu awal? Iya nggak apa-apa. Langsung. Nanti mungkin dia suhu awalnya berapa? Hah? Suhu awal. Ini ada. Ada. Ada kesulitan nggak? Di sini belum ambil aja. Ini awal. Di sini dikit lagi. Makasih Pak. Biasa dulu. RS. Masukin. Gimana sih? Berapa menit Bu di ini? Dulu nggak ada kegiatan. Turun. Udah. 10. Apa itu namanya? Kalau misalkan mau Ah. Di apa ya? tiga Di apa kan? Iya, berkalibrasi. Kembali ke suhu awal. Sampai 23 sampai. Pokoknya di sini. Turun. Tapi masih nggak kelihatan. Iya. Bu ada kakel. Iya nggak apa-apa. Kakel lah. Kau 14. Ini 12. Rasanya gitu. Bisa nggak? Tahu. Ini sama laki. Nggak apa-apa. 10. Udah. Masukin. Sudah? Sudah semua? Sudah. Ini dikembalikan ya. Iya boleh di sini. Kalau sudah dirumput bisa dilanjutkan ke langkah yang kelima itu. Gak ngerti. Dah. Ya. Udah Bu. Oh ini. Belum kan perubahan DC ya. Terima kasih. Ini lagi digunakan. Makasih ya. Nah. Enggak loh, kita di sini. AS. Oh, rasa.
Mbak Wila mau pukul lagi, tidak apa-apa. Ada namanya apa ya? Gue yang ngaprak mau tapi kok jadi baca. Safety. Adik kelas kita. Ada kelas. Sudah nanti lo. Ya maaf. Iya kelas 11 dong. Ini ada kakek kelas 25. Ini dong sih kakek. Kakek. Kelompok 1 sudah? Belum, Bu. Oke, kelompok 2. Silakan siapa yang mau membacakan? Bisa. Oke, Maju, Bu. boleh? Di situ juga boleh. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami itu sesuai pengamatannya untuk air biasa suhu awalnya itu 23 derajat Celcius. Untuk suhu setelah diukur pakai termometer itu 30 derajat Celcius. Untuk suhu awal termometer itu 23 derajat Celcius. Untuk suhu air biasanya itu 30 derajat Celcius. Terus untuk air es suhu awal termometer itu 23 derajat Celcius. Untuk suhu ketika diukur airnya itu 10 derajat Celcius. Untuk lemak 5 itu apa yang menyebabkan perubahan ketinggian cairan dalam termometer? Bagaimana cara kerja termometer? Nah, jadi yang menyebabkan itu ada kesetimbangan termal, di mana cairan di dalam termometer atau air raksa berusaha mencapai kesetimbangan lingkungan di luar. Oke, terima kasih. Kelompok 1 silakan. Aisyah, Bu. Silakan Mbak Aisyah. Jadi dari hasil diskusi kelompok 1 yaitu yang pertama kita sudah melakukan percobaan menggunakan air biasa dan air es, yang mana perhitungan termometer di suhu awal itu 24 derajat Celcius. Nah kemudian kita menghitung menggunakan termometer ke air biasa itu memperoleh suhu 30 derajat Celcius, kemudian di air es memperoleh suhu 10 derajat Celcius. Selanjutnya, apa yang menyebabkan perubahan ketinggian cairan dalam termometer? Bagaimana cara kerja termometer? Jawabannya itu perubahan ketinggian cairan dalam termometer disebabkan oleh pemuaian. Pada saat suhu meningkat, partikel-partikel zat, dalam hal ini cairan di dalam termometer biasanya raksa atau alkohol, akan bergerak lebih cepat dan lebih jauh satu sama lain. Oke, terima kasih. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, kita bahas bersama-sama. Bagaimana cara kerja termometer? Jika kita masukkan termometer ke dalam air, cairan dalam termometer itu, cairan air raksa itu, dia akan memuai sampai kapan? Sampai suhunya sama dengan suhu airnya. Jadi kalau misalkan suhu air ini 7 derajat misalkan, awalnya termometer ini 13 derajat. Kalau ibu masukkan sini, lama-lama dia akan ikut 7 derajat. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, seperti ini itu merupakan hukum nol termodinamika. Bisa minta tolong dibaca? Jika dua sistem berada dalam keseimbangan termal dengan sistem ketiga, maka kedua sistem tersebut berada dalam keseimbangan termal satu sama lain. Paham nggak? Langsung paham. Jadi itu ikut sama. Gampang. Oke. Gak usah ditulis ya. Misalkan, berarti misal ada sistem A dengan sistem B. Sistem A dan sistem B ini suhunya sama, setimbang. Kemudian ada sistem C. Lama kelamaan kalau mereka berdekatan, sistem B ini sama dengan sistem C. Berarti ketika B sama dengan C, maka A juga sama dengan C. Kalau misalkan seperti ini, sebentar ya. Misalkan ada suatu sistem dan sistem lain yang mana suhunya ini T1 lebih besar dari T2 misalkan. Berarti
T2 ini sistem yang suhunya lebih tinggi, ia akan terus mengalir sampai T1 sama dengan T2. Jadi walaupun pertamanya itu ada suhu yang lebih besar, lama-lamaan ia akan mengikuti. Paham sampai sana? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Sudah selesai? Apa mau belajar lagi? Sudah. Belajar lagi. Oke, untuk Ibu rasa hari ini cukup ini saja ya. Iya, Bu. Minggu depan berarti kita melanjutkan hukum 1, 2, termodinamika. Oke. Beneran nggak ada yang ditanyakan? Tidak. Ibu akhiri sampai di sini. Kalian semua harus tetap semangat belajar setiap harinya. Ibu cukupkan. Terima kasih